Halo guys, berjumpa lagi bersama saya di channel Hendrik YP. Semoga kalian tidak bosan ya, karena mungkin dari kalian ada yang hampir tiap hari melihat wajah saya ya. Oke, pada video kali ini apa yang kita review? Nah, kita akan memberikan review pemakaian raket terbaru dari RS yang serinya Octagon 12 Speed dan Power. Nah, saya yakin pasti dari kalian sudah ada yang tidak sabar menantikan bagaimana review dari raket ini ya. Nah, raketnya sudah kita gunakan dalam berbagai kesempatan dan pada video kali ini saya akan membahasnya ya. Kita akan membahas secara lengkap, detail, kupas tuntas untuk raket ini mulai dari feeling, karakter, detail, chroma, termasuk nanti jika ada catatan atau yang kurang kita sampaikan juga ke teman-teman semua biar teman-teman semua tahu, mendapatkan gambaran, bayangan kira-kira raket ini seperti apa, cocok atau tidak, dan pada akhirnya nanti bisa memutuskan mau ambil raket ini atau tidak. Oke, langsung saja ya kita mulai review RS Octagon 12 Speed dan Power. Nah, raket ini untuk harganya kurang lebih sama dengan seri Octagon lainnya di RS. Jadi kalau barunya itu nanti range-nya antara 600 sampai 800 ribuan ya, tergantung nanti paketan yang ditawarkan. Nah, untuk RS Octagon 12 Speed dan Power ini sebenarnya meneruskan dari RS AV Flash 52 Speed Power ya. Beda seri, tapi dia secara karakter sama ya, Speed dan juga Power. Kemarin sudah saya coba untuk kedua raket ini, mungkin kalian ada yang penasaran, sedikit saya sampaikan ya. Kemarin kita sudah coba dalam pemakaian terbatas ya, dan memang kedua raket ini speed powernya enak. Cuma tetap ada yang berbeda, meskipun sama-sama speed dan power. Yang paling membedakan, nah kalian bisa lihat di bagian frame-nya. Untuk yang AV Plus ini dia frame-nya lebih luas, hitting area-nya lebih besar ya. Kemudian frame shape-nya ini dia boxy sekali. Sementara kalau di Octagon ini frame-nya terlihat lebih kecil ya, jadi sweet spot-nya terbatas. Kemudian frame shape-nya ini dia ya sesuai dengan namanya Octagon, jadi ada beberapa sisi. Jadi ketika kemarin saya pakai untuk bermain pukulan yang keras ya, powerful smash, itu untuk yang AV Flash itu dia terasa lebih berisi. Sama-sama stabil, sama-sama solid. Cuma untuk berisinya lebih berisi yang AV Flash. Cuma untuk responsifnya itu lebih asik yang Octagon. Jadi dia lebih enak swingnya ya. Jadi nanti tinggal sesuai kebutuhan teman-teman semua ya, gaya bermainnya seperti apa. Kalau memang benar-benar speed dan power, nah Octagon 12 speed dan power ini dia lebih asik ya. Jadi nanti tergantung kalian gaya bermainnya seperti apa. Untuk lebih detailnya bagaimana komparasi antara kedua raket ini, nanti kita buat video tersendiri ya. Sekarang kita berfokus pada Octagon 12 speed dan power. Nah, raket ini sesuai dengan karakternya yaitu speed dan power. Jadi raket ini sesuai dengan spek manufakturnya memiliki berat 82 plus minus 2 gram, BP-nya 300 plus minus 5 mm ya. Dan raket ini bisa ditarik antara 26 sampai 32 lbs. Kalau kita perhatikan raket RS kebanyakan memang menawarkan berat itu 85, 86, 87 ya. Jadi untuk RS Octagon 12 maupun RS AV Flash 52 Speed dan Power ini memang karakternya speed dan power ya. Nah, untuk raket ini kemarin dalam kondisi kosongan saya mendapatkan berat di angka 84 sekian gram ya. Jadi sedikit lari dari batas toleransinya. PP-nya juga sampai 304 ya, tapi masih dalam batas toleransi kalau BP-nya guys ya. Nah, kemarin waktu saya lepas plastik pembungkus gripnya, ini beratnya menjadi 83 sekian gram. Jadi sesuai dengan batas toleransinya. Tapi BP-nya otomatis nambah jadi 3 ya, menjadi 306, 307 guys ya. Jadi secara karakter, kalau yang saya rasakan memang raketnya sudah sesuai karakternya ya. Dan raket ini setelah terpasang senar dan juga overgrip, ini berat totalnya menjadi 93 sekian gram ya. Naiknya lumayan banyak karena kontribusi dari overgripnya ini lumayan guys ya. Ini overgrip dari Daichi guys ya, dan untuk BP-nya dia menjadi 297, 298 ya. Pokoknya hampir 300 ya. Dan feel yang saya rasakan raket ini memang secara swing enak guys ya. Jadi kalau kalian suka permainan-permainan cepat, tempo cepat dalam permainan double, ini asik banget ya. Suka main drive, kemudian di depan, kemudian quick smash, smash beruntun, ini asik ya. Kalau powerful smash, jika terlalu sering dilakukan, mungkin ini bukan raket yang tepat. Kalian bisa ke Octagon 11 smash atau Octagon 21 proof ya. Karena untuk raket ini karakternya itu tadi ya, speed dan juga power. Tapi kalau misalkan sesekali powerful smash ini boleh juga ya, tetap bisa diandalkan. Cuma memaksimalkan raket ini itu ya untuk speed dan juga power. Tapi nanti tergantung siapa yang memegang ya. Kalau misalkan kalian kelasnya intermediate,
secara jam terbang udah lumayan, ya karakter kuat yang kalian rasakan itu speed dan power. Tapi kalau misalkan kalian pemula, secara kekuatan tangan belum bagus, mungkin power juga masih terbatas, mungkin dari kalian bisa merasakan raket ini power dulu guys ya. Dan menurut saya raket ini pas dan cocok juga buat kalian yang levelnya pemula sampai yang kelas intermediate bahkan lebih ya. Kalau raket-raket lain di RS lain seri ini kan ada Octagon 11, Octagon 21, SND 81, SND 91, kemudian AV Flash 62, 61. Itu memang kalau kita perhatikan raket-raketnya memang ditujukan buat mereka yang secara jam terbang udah lumayan, yang biasa bermain, yang bermainnya menuntut performa tinggi ya. Kalau yang ini Octagon 12 speed dan power dan juga AV Flash 52 speed dan power ini bisa lebih menjangkau banyak pemain. Jadi kalian jangan ragu ya. Dari kelas pemula sampai intermediate bahkan lebih bisa menggunakan raket ini. Kemarin waktu pakai raket ini dalam pertama kali pemakaian tidak susah dan menurut saya langsung nyetel guys, langsung nyaman. Adaptasinya juga nggak susah, nyaman dan enak dipakai guys ya. Jadi menurut saya ini raketnya asik banget ya, terutama karakternya speed dan power ya. Untuk bermain santai bisa, diajak bermain serius juga bisa guys ya. Nah untuk warnanya ini cuma ada satu pilihan warna ya, warna putih seperti ini. Untuk desainnya ya seperti ini ya, relatif nanti bagus tidaknya tergantung selera kalian. Untuk finishingnya dibuat matte atau doff. Kalau kita perhatikan lebih dekat, ini ada bintik-bintik ya metalik gitu guys ya. Jadi ini asik ya. Jumlah grommet ada 76 menggunakan grommet transparan, ada grommet U4 buah di bagian bawah dan ya frame shape-nya ini dia ada beberapa sisi gitu guys ya. Dan memang raket ini kalau dibandingkan dengan AV Flash 52 yang ini lebih responsif ya, lebih enak ya. Oke, kemudian raket ini juga kestabilannya bagus, soliditasnya juga asik guys. Nah, untuk raket ini terpasang dengan senar dari RS dan ini senar terbaru juga dari RS yang serinya Enduro JPN 58, senar yang memiliki ketebalan 0,58, senar tertipis dan baru dari RS ya. Nah, kita coba dengarkan hitting sound di raket ini dengan tarikan krosnya 28, mainnya 26 lbs, mesin digital dibuat 4 simbol. Hitting soundnya seperti ini guys. Semoga terdengar ya, karena ini juga tiba-tiba hujan guys, lumayan deras. Oke, seperti ini hitting soundnya. Oke, menurut saya asik. Dan karakter senarnya karena dia tipis ketika kita melakukan pukulan yang kuat ya, itu dia memang berbeda dengan senar yang tebal ya. Jadi kayak kurang padat, tapi pantulannya mudah, enak ya. Nah, kalau pengen feel yang lebih berisi, lebih padat, kalian kasih senar yang lebih tebal. Karena kalau senar yang tipis itu kan repulsionnya mudah, jadi larinya itu dia lebih cepat. Jadi memang enak untuk quick smash, kemudian smash beruntun. Ini asik banget guys ya. Oke, sebelum kita lanjut ke detail performa, kita tonton dulu cuplikan ketika saya menggunakan raket ini ya. Oke, check this out. Nah,
sekarang kita akan bahas detail performa untuk raket ini. Menurut saya raket ini asik banget ya, dan saya suka banget dengan karakter raket ini ya, speed dan power ya. Kalau misalkan dalam kondisi yang bagus, itu yang saya rasakan, speed dan power. Tapi kalau dalam kondisi yang kurang bagus, yang saya rasakan, ya raketnya terasa all-round. Jadi teman-teman yang all-rounder sekalipun bisa menggunakan raket ini ya. Raketnya nyaman, mudah digunakan, enak guys ya. Nah, untuk power saya kasih nilai ya, untuk karakter raket speed dan power, ini saya kasih nilai 9 ya. Tergantung nanti siapa yang memegang. Kalau kalian misalkan kelas intermediate, tangan sudah kuat, mungkin kalian akan merasakan raket ini speed dulu baru power. Tapi kalau kalian yang pemula, power mungkin tidak begitu bagus, biasa-biasa aja atau cenderung kurang, kalian akan merasakan raket ini power dulu baru speed ya. Untuk ngelop juga nggak terlalu susah menurut saya ya. Saya kasih nilai 9. Untuk drive ini juga enak, saya kasih nilai 9. Untuk defense saya kasih nilai 9 juga. Netting 9, untuk drop shot saya kasih nilai 9, control placing saya kasih nilai 9 juga ya. Untuk stiffness-nya di sini tertera medium stiff, tapi saya rasakan ini tidak se-stiff itu, masih ada flex-nya. Jadi seperti yang sampaikan tadi, raket ini juga tetap ramah buat kalian yang pemula guys ya. Oke. Kalian mungkin bisa merasakan raket ini medium atau medium stiff ya. Nah, raket ini bisa dipakai buat kalian yang pemula sampai yang kelas intermediate sekalipun, atau mungkin bahkan lebih ya. Dan menurut saya ini raketnya asik, bisa menjangkau banyak pemain ya. Kalau pengen merasakan raket ini feel yang lebih solid, saran saya kalian kasih senar yang cenderung lebih tebal, 0,65, 0,66 atau mungkin lebih. Tapi kalau kalian mencari raket yang nanti pantulannya lebih mudah, semisal kalian powernya nggak begitu bagus, kalian kasih aja senar yang cenderung tipis seperti 0,63, 0,61 ya. Menurut saya asik, apalagi 0,58. Dia pantulnya lebih mudah keluar lagi guys ya. Oke, saya rasa cukup sekian review kita kali ini membahas RS Octagon 12 speed dan power, raket terbaru dari RS dengan karakter yang menurut saya menarik sekali ya. Mesti kalian coba guys ya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi pada video-video yang lainnya. Salam sehat, salam olahraga.